Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Anissa Syahidah dengan NIM 240201020254. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan judul Emotional Intelligence. Pertama-tama, kita mendefinisikan dulu emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Jadi, kecerdasan emosional atau emotional intelligence pertama kali diperkenalkan oleh Salovey dan Mayer pada tahun 1990 dan dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1990, yang didefinisikan kecerdasan emosional adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan diri dan orang lain, kemudian memilah-milah emosi tersebut, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Ada 5 pilar IQ menurut Daniel Goleman. Pilar yang pertama yaitu self-awareness atau mengenali emosi diri sendiri. Kemudian pilar yang kedua ada self-regulation atau yang bisa disebut dengan mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat. Pilar yang ketiga yaitu motivasi diri, memiliki semangat, daya tahan, dan optimisme. Yang keempat, ada empati, yaitu mampu memahami dan merasakan emosi orang lain. Dan yang terakhir, keterampilan sosial, yaitu membangun hubungan dan komunikasi yang sehat. Nah, dari kelima pilar ini atau kelima aspek ini itu saling berkaitan dan bisa dilatih seiring waktu. Mengapa kecerdasan emosional itu penting? Jadi, kecerdasan emosional itu akan berdampak besar pada cara kita memutuskan sesuatu, menyelesaikan konflik, menjaga hubungan sosial, bahkan bagaimana kita bertahan di masa-masa sulit. Daniel Goleman menyatakan, IQ justru lebih menentukan kesuksesan seseorang dibanding IQ. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah. Kecerdasan emosi tinggi itu bisa dilihat dari cara dia mampu mengendalikan perasaan marah, tidak bersikap agresif dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan memiliki daya tahan untuk mencapai tujuan hidup, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati terhadap orang lain, mampu mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang damai. Ini ciri-ciri orang yang memiliki emosi tinggi, kecerdasan emosi tinggi ya. Nah, ada juga ciri-ciri seseorang itu memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Bisa dilihat dari cara dia bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Kemudian dia pemarah dan mudah tersulut emosi, bersikap agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah berputus asa,
kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak mampu mengendalikan perasaan dan mood negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosialnya itu dengan kekerasan. Jadi di sini bisa dilihat ya perbedaan yang sangat signifikan antara ciri-ciri kecerdasan emosi seseorang yang tinggi dan kecerdasan seseorang dengan kecerdasan emosi yang rendah. Contoh konkretnya bisa juga seperti misal seseorang manajer yang mampu memahami emosi anggota timnya, itu pasti manajernya itu akan memberi dukungan saat mereka sedang stres dan mampu memberikan umpan balik yang membangun. Atau contoh konkretnya lagi, seorang teman yang mampu mendengarkan dengan empati saat temannya sedang curhat tentang masalahnya itu tanpa menghakimi, itu contoh dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Atau jika kita sebagai pemimpin itu mampu memotivasi timnya dengan memberikan apresiasi dan pengakuan atas kerja keras mereka, nah itu juga bisa dijadikan contoh ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Ada faktor internal. Nah, faktor internal itu faktor yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Terdiri dari segi jasmani dan segi psikologis. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu bisa seperti kesadaran diri ya. Kesadaran diri itu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, itu termasuk kekuatan dan kelemahan. Kemudian ada pengendalian diri tadi, itu kemampuan untuk mengatur mengelola emosi, terutama saat emosi kita negatif, seperti marah, sedih, atau frustasi. Nah, itu bisa dikendalikan. Atau bisa dari motivasi diri, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri dan mencapai tujuan. Ada juga yang empati. Empati seperti contohnya tadi, yaitu kita dapat memahami dan merasakan emosi orang lain. Seseorang yang memiliki empati tinggi itu akan mampu memahami perasaan orang lain yang sedih ataupun marah dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian ada keterampilan sosial, yaitu kita berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Itu karena membangun hubungan yang baik dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, seseorang dengan keterampilan sosial yang baik itu akan mampu berkomunikasi dengan jelas, mampu mendengarkan dengan baik, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian faktor kedua adalah faktor dari eksternal. Nah, ini stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi itu berlangsung, yaitu meliputi stimulus itu sendiri. Kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Nah, lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi itu sendiri. Bisa dilihat kalau faktor eksternal itu bisa dipengaruhi lingkungan seperti tempat tinggal atau pendidikan. Misalkan kalau dari segi keluarga, itu bisa dilihat dari pola asuh, yaitu cara orang tua mendidik anaknya, itu termasuk cara mereka mengekspresikan emosi dan memberikan dukungan. Nah, ini sangat mempengaruhi perkembangan IQ anak. Bisa juga hubungan antar anggota keluarga, itu interaksi positif dan konstruktif itu juga
dapat membantu anak belajar mengelola emosi dan membangun hubungan yang sehat. Dari keluarga sudah, dari lingkungan juga sangat mempengaruhi ya, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan kerja kita, atau itu sangat mempengaruhi kecerdasan kecerdasan IQ. Nah, dari sini dapat kita kesimpulkan, bahkan dapat kita tahu cara meningkatkan kecerdasan emosi itu bisa dengan cara membaca situasi, mendengarkan dan menyimak lawan bicara, siap berkomunikasi, tidak takut untuk ditolak gitu, mencoba berempati, pandai memilih prioritas, siap mental, kemudian mampu mengungkapkan lewat kata-kata, bersikap rasional, dan fokus. Jadi kesimpulannya, kecerdasan emosional itu bukan hanya tentang mengenal emosi, tetapi juga mengelola, memahami, dan menggunakannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Maka mulailah dari diri sendiri, latih kesadaran, empati, dan komunikasi, karena IQ bukan hanya membuat kita sukses, tapi juga lebih manusiawi. Sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.